Anda kembali menyaksikan Pro Dialog pada malam hari ini masih bersama dengan KPU Kota Probolinggo dengan topik terima kasih pemilih pemilu 2019. Saya melanjutkan tadi seperti yang saya sampaikan, kira-kira bagaimana strategi komisioner KPU Kota Probolinggo ini dalam mendongkrak jumlah pemilih di Kota Probolinggo. Saya ingin bertanya ini kepada keempat komisioner kita, model sosialisasi seperti apa yang sudah dilakukan sehingga partisipasi masyarakat ini jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, Mas Ratman? Ya, ada beberapa metode yang memang sudah disiapkan, baik itu yang secara oleh KPU RI memang disyaratkan begitu dan ada hasil kreativitas kita. Cuman yang pasti beberapa metode yang kita siapkan itu mulai dari tatap muka, jadi baik itu di ruang-ruang tertutup maupun di ruang-ruang terbuka, yang pertama. Kemudian yang kedua, penyebaran alat peraga sosialisasi, baik itu berupa baliho, pamflet dan lain sebagainya, leaflet dan lain sebagainya. Itu juga menjadi bagian ataupun strategi kita bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih di pemilu berikutnya. Selain itu, kemudian kita juga dengan teman-teman media, karena memang kita menyadari bahwa segala bentuk kegiatan kita, baik itu yang berbentuk kegiatan maupun sosialisasi, pasti membutuhkan teman-teman media untuk menyampaikan atau penyebarluasan informasi yang disampaikan. Kemudian kemarin mulai dari pemilu 2014 kemarin, KPU RI sudah membuat salah satu program untuk peningkatan partisipasi masyarakat itu, yakni dengan melibatkan banyak komunitas ataupun komponen kalau dari masyarakat yang dinamakan relawan demokrasi. Ada 10 sasaran yang memang kita dekati, kita sentuh, mulai dari pemilih pemula, kemudian pemilih berkebutuhan khusus, marginal, kalangan perempuan, kemudian komunitas dan sebagainya. Ada 10 itu yang memang kita dekati agar informasi ini tidak sebatas dipahami oleh mereka yang secara akses informasi itu luas, tapi juga kita datang ke kantong-kantong ataupun ke komunitas-komunitas agar informasi yang kita sampaikan bisa lebih mengarah kepada mereka. Itu ini ada pertanyaan juga yang menggelitik dari masyarakat. Sebenarnya dalam melakukan sosialisasi, apakah KPU ada jam-jam tertentu atau memang jamnya tidak dibatasi? Jadi ada sosialisasi secara formal, juga ada sosialisasi secara non formal. Secara formal, KPU sejak 2017 itu sudah mendesain segmen sasaran kelompok masyarakat mana saja yang menjadi objek sosialisasi. Ada beberapa objek prioritas seperti kelompok pemilih pemula yang memang jumlah pemilihnya banyak. Kemudian pemilih perempuan. Nah, pemilih perempuan ini juga jumlahnya cukup banyak. Sangat banyak, pemilihnya malah lebih besar daripada laki-laki. Kemudian yang ketiga itu penyandang disabilitas. Jadi ini adalah segmen prioritas. Di samping ada 10 segmen yang memang didesain sebagai kelompok sasaran sosialisasi KPU. Kurang lebih untuk 2019 ini saja itu ada 70 titik yang kita sentuh waktu itu. Selama 2019 saja, belum 2018 dan 2017. Jadi selain 3 segmen itu, masih ada lagi 7 segmen yang lain. Jadi segmen kelompok marginal, ya, kemudian berkebutuhan khusus di luar penyandang disabilitas, kemudian ada kelompok keagamaan, dan alhamdulillah kita mendapatkan respon yang positif dari kelompok keagamaan. Selain kelompok keagamaan Islam yang kita sentuh, itu kami juga sempat bersosialisasi justru atas inisiatif kelompok keagamaan yang lain, ya, gereja Katolik, gereja Kristen, kemudian Hindu, kemudian Tridharma dan seterusnya. Nah, kemudian masih ada lagi kelompok netizen. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya sebagaimana disampaikan oleh Mas Derajat itu tadi, itu juga kami sentuh. Ya, karena bagaimanapun juga peran netizen, ya, turut berbicara, meramaikan pesta demokrasi itu juga bagian dari sosialisasi kepada
masyarakat. Lebih menantang netizen begitu Pak ya, karena komennya itu semuanya sadis-sadis begitu. Iya, yang aktif komen di media sosial ini kan ya Para netizen itu ya, netizen atau aktivis medsos kan. Dan namanya tidak sesuai dengan nama asli kadang begitu ya. Jadi semakin banyak akun yang membicarakan tentang pemilu, kapan dilaksanakan dan sebagainya, dinilai dari sisi positifnya sebetulnya ya turut serta itu mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu. Perannya cukup besar. Tapi kalau kita berbicara dari sosialisasi yang telah dilakukan kepada sekian banyak kelompok masyarakat, mana ini yang lebih partisipasinya itu lebih tinggi begitu kalau kita presentasi itu dari sekian banyak kelompok masyarakat yang sudah dilakukan sosialisasi itu? Siapa ini? Ya, saya kira kita tidak bicara soal mana yang partisipasinya yang lebih tinggi ya. Karena semuanya adalah ini kan one man one vote. Ya, artinya tidak bisa kita nilai dari situ. Nah, hanya yang mungkin perlu kita lakukan ke depan adalah justru menambah tingkat partisipasi ini. Nah, meningkatkan partisipasi ini saya pikir juga pada tataran kualitas. Nah, sehingga kalau kita ditanya soal sosialisasi yang bagaimana, tentu saja ini adalah pola yang kita bangun adalah bagaimana bisa melakukan pendekatan sesuai dengan alamiah mereka, kehidupan mereka sehari-hari. Ketika kita misalnya, segmentasi kita misalnya kepada disabilitas, kita tidak mungkin akan memberikan materi yang kemudian harus bisa ditangkap oleh mereka. Terlalu berat begitu maksudnya Pak ya? Tanpa kemudian kita harus mengetahui sebenarnya bagaimana cara mereka bisa menangkap pemahaman itu. Termasuk juga mungkin di segmentasi yang lain. Yang pasti, jadi pada setiap segmentasi ini, itu adalah target yang harus kita lakukan adalah mencari pola untuk meningkatkan pemahaman mereka sehingga mereka memiliki kesadaran. Nah, ini yang menjadi penting. Sejauh mana itu bisa kita lakukan? Saya yakin banyak pilihan-pilihan. Media-media kita banyak, termasuk juga netizen tadi. Mungkin bisa seni, lewat media seni yang kemudian ini juga mulai berkembang di Kota Probolinggo misalnya. Jadi pilihan-pilihannya banyak sebenarnya, tinggal kita melihat segmentasi. Yang kedua, terkait dengan misalnya SDM, kita kan sudah punya relawan demokrasi. Nah, ini yang juga akan kita tingkatkan pemahaman mereka, sehingga dalam proses melakukan sosialisasi tidak hanya memberikan ini loh pemilu, ya, tetapi bagaimana bukan hanya ini pemilu, tetapi bagaimana kita bisa berpartisipasi aktif melaksanakan pemilu. Nah, ini yang barangkali menjadi penting. Pendekatannya seperti itu. Tapi sejauh ini bagaimana KPU ini menilai kesadaran politik masyarakat jika berdasarkan pengalaman nih? Berdasarkan pengalamannya dari tahun pemilu 2018 hingga pemilu serentak 2019 ini. Pak Faruk? Ya, kalau angka kita memang ada peningkatan. Kalau yang pilkada kemarin itu 80 Pak ya, 80 sehingga kita itu sampai 87. Jadi begini, kalau strategi itu semuanya sama Pak. Strategi KPU sana, KPU sini semua. Cuman apa yang membedakan? Bagaimana cara meraciknya? Nah, itu yang penting. Tempe penyet si A ya, sama bumbu-bumbunya juga sama dengan tempe penyet si B. Cuman bagaimana cara meraciknya ini loh yang penting. Nah, ini adalah resep rahasia kita di KPU Kota Probolinggo. Nah, itu yang penting. Nah, bagaimana resepnya? Resepnya kita itu ada di tagline KPU melayani. Jadi setiap kita sosialisasi itu kita itu dengan menggunakan hati. Hati, di samping kita pendekatan secara formal juga kita melakukan pendekatan informal dengan hati. Kalau hati ini sudah ada, sehingga hubungan kita sama masyarakat itu akan terbentuk dan menjadi sebuah empati. Nah, empatinya bagaimana? Tanggal 17 April kemarin, wah, saya kalau nggak nyoblos saat pilpres pilek nggak enak sama Pak Hudri, nanti gitu saya ya? dimarahi. Dan itu bisa-bisa menjadi pitakon kubur kan gitu. Jadi saya kira itu Mas. Begitu ya, baik, luar biasa. Nah, ini karena memang sudah kebetulan kita biasanya kita di dalam studio begitu Pak Hudri. Nah, ini kebetulan juga kita on the spot pro dialognya. Alhamdulillah ini KPU ini langsung menyapa para pemilih.
Kami di sini juga ingin mendengarkan ini Komisioner KPU Kota Probolinggo, ucapan terima kasih seperti apa yang ingin disampaikan langsung kepada masyarakat, khususnya kepada pengunjung GM Serba yang hadir pada malam hari ini. Silakan. Ya, yang jelas tidak memungkinkan bagi kami untuk datang ke rumah masing-masing warga yang kemarin menggunakan hak pilihnya. Kami melakukan atau menyampaikan ucapan terima kasih dengan beberapa media, ya diantaranya yang sudah terpasang itu melalui baliho, reklame, kemudian iklan layanan masyarakat di Pro TV yang sudah mungkin sebentar lagi tayang, ditambah lagi dengan ini. Barangkali kalau kita mengumpulkan masyarakat, acara tatap muka itu hanya menjangkau orang terbatas saja. Betul. Tetapi dengan pro dialog seperti langsung ini, begitu datang, kemudian begitu, Pak, ya? ini di tempat terbuka, tidak di studio. Nah, ini kan terobosan tersendiri. Kami ingin menyampaikan secara langsung kepada masyarakat, pemirsa Pro TV di Kota Probolinggo dan sekitarnya tentunya, itu menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Betul. Ya, atas kesadaran yang diberikan oleh warga Kota Probolinggo dengan menggunakan hak pilihnya. Sehingga angka partisipasi masyarakat itu tinggi. Tapi selain itu, selain apresiasi kami karena masyarakat menggunakan hak pilihnya, juga apresiasi kepada seluruh warga Kota Probolinggo yang menjaga kondusivitas di semua tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2019 ini. Termasuk kami sampaikan apresiasi kepada mitra kerja kami, Bawaslu sebagai sesama penyelenggara pemilu, kemudian peserta pemilu, partai politik, calon anggota DPD, kemudian tim kampanye presiden dan wakil presiden di tingkat kota dan seterusnya. Begitu juga dengan dukungan stakeholder yang lain, kepolisian, TNI, pemerintah daerah dan seterusnya. Nah, mereka punya andil besar bersama-sama dengan KPU sebagai penyelenggara untuk menciptakan suasana yang kondusif, semua tahapan berjalan sukses, tidak ada tindakan anarkisme dalam berbagai bentuk apapun, dan akhirnya kita kembali kepada kehidupan normal, bahwa kontestasi dalam penyelenggaraan pemilu sudah selesai. Betul. Kemarin anggota DPRD Kota Probolinggo sudah dilantik, tinggal menunggu provinsi, tinggal menunggu DPD dan presiden yang sebentar lagi. Insya Allah Oktober, presiden tanggal 20 Oktober dilantik, setelah itu sudah selesai semua tahapan penyelenggaraan pemilu. Luar biasa. Kami di sini juga ingin mengetahui apa yang akan dilakukan lagi oleh KPU Kota Probolinggo ini ke depan dengan formasi terbaru ini. Mas Rafan? Ya, sebetulnya ini juga jadi pertanyaan ya. Jadi pertanyaan banyak orang. Jadi pemahaman mindset masyarakat di sini bahwa kerja kita hanya 5 tahunan gitu kan ya. Gitu 5 ya. tahun sekali. Musiman gitu maksudnya. Betul. Jadi kalau tidak ada pemilu kita dianggap nggak Tidak ada kerja. Oh iya, berarti saya sempat juga menyimak itu ada komen dari netizen mengatakan, wah luar biasa ini formasi terbaru Komisioner KPU Kota Probolinggo ini tinggal leha-leha aja, nggak ada kerjaannya gitu loh. Monggo silakan, Mas Rafan. Hal ini juga jadi bagian dari kami untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa tugas KPU tidak hanya pada saat pemilu saja. Jadi kalau misalnya nanti pilkada serentak kan masih 2024. Betul. Nah, bukan berarti kemudian kita baru kerja di 2024. Dari sekarang kita juga mulai untuk terus memberikan pendidikan politik kepada pemilih, terutama tugas kita di sosialisasi itu memang tidak hanya pada dalam artian dalam waktu singkat, tapi sosialisasi yang kita lakukan adalah berkelanjutan. Misalnya kita sekarang punya rumah pintar pemilu, yang itu bisa didatangi, bisa dikunjungi oleh masyarakat, terutama di kantor KPU. Di kantor ini, KPU. Mas, ya? Okay. Kemudian kita juga punya website, punya media sosial yang itu menyampaikan atau mempublikasikan kegiatan-kegiatan kita selama proses ini menuju pemilu. Nah, kalau misalnya pemilu ataupun pilkada serentak nanti masih 2024, bahkan kerja kita jauh sebelum itu. Kalau nanti rencananya mulai 2021 ya, kita sudah mulai tahapan untuk persiapan. Sebelum itu kita tetap sosialisasi kita lakukan kepada masyarakat, baik itu yang basisnya anggaran maupun yang non anggaran berdasarkan kreativitas
kita. Nah ini juga tugas berat kita sebetulnya, karena angka partisipasi kita di pemilu 2019 kemarin berada di angka 87%, bukan berarti meskipun sudah melampaui target nasional kita santai saja begitu. Justru tidak. Ini juga menjadi tugas berat kita, bagaimana tingkat partisipasi kita harus lebih tinggi lagi. Betul. Di atas 87%. Dan ini sangat berat sebetulnya. Cuman kalau melihat pengalaman kemarin di 2019, target-target semacam itu bisa kita lewati dan kita lampaui. Berarti meskipun pemilu itu sudah selesai, program kerja seperti pendidikan politik kepada masyarakat itu tetap terus dilakukan seperti itu ya. Masyarakat juga ingin mengetahui untuk rumah pintar itu apakah bisa dikunjungi setiap saat atau mungkin ada jam-jam tertentu? Ya, pasti di jam kerja. Di jam kerja. Ya, karena kita mengetahui bersama bahwa komisioner KPU itu tidak memiliki jam kerja begitu loh. Kalau di luar jam kerja, di luar tahapan, Betul. itu namanya ngopi-ngopi. Iya. Begitu Pak ya. Jadi memang pada saat tahapan jam kerja KPU bukan berdasarkan hari kerja, tapi berdasarkan hari kalender. Nah, jadi untuk selanjutnya usai tahapan kami akan melayani sepenuhnya pada saat jam kerja. Ya, begitu juga dengan tadi Mas Radvan sampaikan itu terkait dengan rumah pintar pemilu, pendidikan politik dan pendidikan pemilih, karena kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga ritme partisipasi masyarakat dari waktu ke waktu. Jadi seperti contohnya tahun 2014 ada pemilu. 2015 kami mengadakan riset dan seminar partisipasi masyarakat. Seandainya pemilu dilaksanakan di tahun itu, kira-kira seberapa tinggi angka partisipasi masyarakat. Nah, ritme ini kita jaga setiap tahun agar pada saat nanti hari hanya pemilu atau pilkada, angka partisipasi masyarakat tetap sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi pekerjaan KPU sejatinya ya tugas pokoknya berdasarkan undang-undang itu menyelenggarakan pemilu dan pilkada, tapi tugas lain sebagai penyelenggara pemilu menjaga ritme partisipasi masyarakat dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun sampai dengan penyelenggaraan pemilu yang akan datang. Di samping memang persiapan pilkada dan pemilu itu ya kan hampir 2 tahun. Ya, 20 bulan ya, 20 bulan kemudian ditambah dengan 3 bulan masa evaluasi dan pelaporan. Jadi cukup panjang persiapannya, mulai dari perencanaan, kemudian persiapan, kemudian pelaksanaan, kemudian ada evaluasi dan pelaporan. Nah, sekarang ini memasuki tahap evaluasi dan pelaporan. Begitu Pak ya. Sebelum closing statement ini saya juga ingin memastikan agar masyarakat juga mengetahui, berarti sampai sekarang ini karena memang pemilu serentak 2019 telah selesai, sudah tidak ada lagi masyarakat yang sudah terkotak-kotak dengan dengan masing-masing pendukungnya begitu, Pak Faruk? Ya, alhamdulillah. Jadi sampai saat ini sekali lagi kami nyatakan bahwa tidak ada gugatan sama sekali. Artinya ini juga sudah selesai. Dan alhamdulillah kemarin sudah dari produk kita, yakni calon-calon legislatif. Betul. Kemarin tanggal 24 itu sudah dilantik sebagai, diambil sumpahnya juga sebagai anggota legislatif di Kota Probolinggo. Artinya apa? Di sini tidak ada proses yang kemudian apakah itu pelanggaran dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja bukan berarti bagi masyarakat Kota Probolinggo yang sudah memilih menggunakan hak pilihnya kemarin, bukan berarti harus berhenti pada titik memilih. Kalau kita bicara demokrasi, mari kita bersama-sama itu melihat, mengawasi bagaimana anggota legislatif kita bekerja ke depan. Karena ini juga akan menjadi mitra kita bersama sebenarnya dalam kerangka membangun kondisivitas Kota Probolinggo ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi sudah disampaikan bahwa kita punya rumah pintar pemilu, gitu ya. Nah, ini mari kita gunakan, gitu ya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena dari masyarakatlah sebenarnya kami tahu kebutuhan masyarakat dan kami mencoba untuk
berikhtiar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri dalam kerangka meningkatkan kesadaran kita, meningkatkan kualitas pemilu kita ke depan. Saya kira itu. Luar biasa. Baik, sebelum kita tutup pro dialog kita pada malam hari ini, kami di sini ingin meminta statement dari masing-masing narasumber kita ini, hal-hal apa yang ingin disampaikan kepada segenap masyarakat, terutama juga kepada pihak-pihak yang telah mensukseskan pemilu serentak 2019 ini. Dimulai dari Pak Hudri. Iya, saya mewakili KPU Kota Probolinggo khususnya yang sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua stakeholder yang turut memberikan sumbangsih pemikiran, tenaga, dan kepeduliannya untuk penyelenggaraan pemilu di Kota Probolinggo yang berintegritas. Berintegritas bukan karena telah berhasil terpilihnya calon anggota legislatif dan kemarin sudah dilantik, tetapi secara keseluruhan tidak ada tindakan apapun yang mengarah kepada kerugian bagi masyarakat umum. Jadi sekali lagi kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat Kota Probolinggo, kepada pemerintah daerah yang juga turut mensupport sosialisasi kepada segmen masyarakat, kemudian TNI dan Polri. Sejauh ini komunikasi kami sangat baik, sangat intens, formal maupun non formal, bersama-sama untuk menjaga kondusivitas di Kota Probolinggo dengan Bawaslu yang sama-sama sebagai penyelenggara saat ini memberikan support sebagai wujud dari bahwa penyelenggaraan pemilu ini sebagai tanggung jawab kita bersama. Kemudian stakeholder yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu, kami sampaikan terima kasih atas dukungan dan supportnya untuk penyelenggaraan pemilu 2019, dan harapannya untuk pemilu yang akan datang kami mohon doa dan supportnya juga agar penyelenggaraan pemilu untuk yang akan datang dengan formasi yang baru dan lebih segar ini tentunya bisa lebih baik tentunya. Yang kemarin sudah baik, tentu kami berharap lebih baik lagi dari sebelumnya begitu ya. Luar biasa. Mas Lafar? Ya, sama sebetulnya karena memang sampai tahapan ini sudah kita lakukan semua. Jadi tidak ada kata lain yang bisa kita sampaikan selain ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder dan juga masyarakat Kota Probolinggo yang juga sama-sama menjaga kondusivitas daerah. Kalau tadi dikatakan apakah sempat ada pengkotak-kotakan begitu, kalau saya amati sejauh ini dinamika politik yang ada di Kota Probolinggo sebetulnya tidak mengarah pada kondisi-kondisi semacam itu. Dan ini memang kerja keras kita semua, baik itu penyelenggara, mitra, dan lain sebagainya. Dan harapannya mari kita bersama kembali bersatu. Yang kemarin sudah ada perbedaan pandangan politik, karena itu hanya perbedaan pandangan politik saja. Jangan sampai kemudian kondisi itu meluas kepada hal-hal yang merugikan kita semua. Baik, luar biasa. Pak Faruk? Ya, sama sebenarnya. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya kepada seluruh masyarakat Kota Probolinggo yang telah menyampaikan aspirasinya melalui pemilu 2019. Melalui pemilu 2019, saya juga berpesan bahwa pemilu itu asik, jadi jangan dibuat tidak asik. Itu saja. Terima kasih. Berarti pemilu itu asik, tidak menegangkan, tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Luar biasa. Baik, Pak Derajat. Ya, untuk masyarakat Kota Probolinggo, jadi pendek saja saya. Jadi tuku terasi liwat ngarepe tonggo. Yes. Tak isin-isin. Ya. Wong wedok sepatune pasti ono hak. Ono hak. Ya. Oke. Untuk masyarakat Probolinggo, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi dan kepada semua pihak. Mari kita bersama-sama
mewujudkan proses demokrasi di Kota Probolinggo ini dengan damai, berikhtiar dan beristiqomah ngalap barokah. Terima kasih. Berarti itu pantunnya itu Pak ya, luar biasa panjang gitu. Kita beri aplaus dulu, luar biasa. Baik, terima kasih sudah bisa hadir. Terima kasih juga sudah bisa kita ajak, kita minta waktunya untuk ngobrol dan sekaligus juga menyapa langsung begitu kepada masyarakat yang hadir di GM Toserba Kota Probolinggo pada malam hari ini. Dan pemirsa, demikian Pro Dialog kita pada malam hari ini. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.